Halo. Nah, Ya Pak, kecek tuh, nggak usah ikut lain untuk ikut presentasi tuh. Bagi yang berkepentingan saya masuk ke Pak. oke. Halo Bezik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ini yang di dalamnya harus presentasi semua ya. Oke, Pak. Ferry juga ya. Ferry, maaf Ferry. Nonton aja boleh Pak. Ya nanti saya ngomong apa nanti sama supervisornya sebagai apa. Waduh. Lihat untuk evaluasi juga Pak. Soalnya kan masih nunggu rekan satu tim yang masih revisian baru Pak. Ya, intinya harus ada kontribusinya di dalam pertemuan ini. Karena saya nggak tahu yang bikin aturan nambah orang ini siapa. Beda kalau gitu yang itu aja Pak. Yang presentasi Ya, aja lama. ya karena supervisornya akan kebingungan ini siapa. Tentu harus saya harus memperkenalkan dulu Ferry siapa gitu kan. Dia Oke kan, Pak. Oke. Ya, Fer, maaf Fer. Bezik. Siapa akhirnya yang ini nanti ikut Zik? Kak Yuci, Pak. Oh ya. Satu lagi siapa nih? Rahayu sama siapa? Berdua aja. Tari Afriani. Assalamualaikum, Pak. Di kos, Pak. Sedang ujian, Pak. Ada apa, Pak? Oh, oke, Pak. Oh, ya, Pak. Enggak ujian magang nih, Pak. Presentasi. Iya, Pak. Iya. Salam. Nama lengkap supervisornya siapa? Ya, yang Ibu. Selain Pak Binsar, yang sekarang ini siapa? Yuci El Cika Putri. Yuci. Ya, Yuci, Pak. Yuci apa? El Cika Putri. Oke, bidangnya kasih ya? Atau apa? Kasubsi, Pak. Kepala subseksi.
Halo Pak. Halo. Nih Ya. Kak Yuci udah masuk Pak. Oke. Assalamualaikum. Bu Yuci ya? Halo, Assalamualaikum. Halo. Bu Yuci udah tersambung. Halo. 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 Halo Zikri. Ya Pak. Oke. Bu Yuci-nya nggak tersambung ya? Itu ya Pak. Belum nggak ya Pak? Ini udah Pak. Halo Kak. Hmm. Halo. Itunya perhatikan menit letak tuh. Halo Kak. Halo, Zikri bisa dengar suara kakak? Bisa Kak. Udah mulai? Iya nih Kak. Ya, lanjutlah. Jadi pelankan aja dulu.
Duh. Filmnya Pak, suaranya nggak bisa didengar Pak. Pak Ari? Pak Ari? Suara Halo. Ya, Bu. Ya, Bu. baru Oke, bisa. baik. Baik, sila. Jadi kegiatan pertama ini berarti dari tadi nggak kedengaran ya suara saya? Nggak Pak. Baik, saya ulangi lagi. Jadi Bu Yuci, kegiatan evaluasi magang ini bertujuan untuk memastikan atau mendapat masukan dari Bu Yuci kalau mahasiswa betul melaksanakan kegiatan magang di tempat Bu Yuci dan memang apa yang dimintai bantuan ataupun mereka melaksanakan dengan baik mungkin kegiatan-kegiatan di tempat Bu Yuci. Nah, untuk memastikan itu kita nanti minta waktu Bu Yuci mungkin sekitar 30 menit lah ya, lebih kurang. Nanti saudara Zikri atau Rayu dan Tari presentasi 5 menit lah ya kira-kira masing-masing, karena kita pada prinsipnya sudah tahu apa yang mereka kerjakan. Dari situ nanti kita akan minta respon Bu Yuci mengenai apa yang mereka lakukan tersebut, lalu mungkin apakah ada masukan juga ke program studi untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Dan Bu Yuci katanya alumni ya? Iya, Pak. Angkatan tahun berapa? Kebetulan saya juga pernah belajar sama Bapak itu waktu mata kuliah kartografi, Pak. Oh, kartografi angkatan berapa dulu, Yuci? 2012, Pak. Oh, ketemu kita. Ya, 2012 ya. Oke lah. Ya. Baik. Ya, senang rasanya ketemu sama alumni ya. Iya, Pak. Baik. Silakan Zikri. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua Jurusan Geografi, Bapak Dr. Yulfa STMSC, dan pembimbing magang di Kantor Pertanahan atau BPN Pesisir Selatan, Kak Yuci Alcika Putri, serta teman-teman semuanya. Baiklah. Untuk presentasi laporan magang kali ini itu mengenai inventarisasi, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di Nagari Batu Hampa, Kecamatan Koto 11, Tarusan, tahun 2020. Beberapa bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan selama
magang di kantor pertanahan BPN Pesisir Selatan, diantaranya adalah pengerjaan proyek IP4T atau inventarisasi penguasaan penggunaan tanah serta survei lapangan IPPT dan pengumpulan data redistribusi tanah. Untuk batasan laporan kali ini, saya membatasinya pada pengerjaan program IP4T. Baik, ini itu IP4T. IP4T ini merupakan sebuah program pendataan pertanahan yang dilakukan di sebuah desa atau nagari untuk mengetahui bidang-bidang tanah dengan menggunakan sistem pemetaan partisipatif atau melibatkan masyarakat dalam pemetaan bidang tanah tersebut. Adapun manfaatnya adalah untuk penyusunan data sistem informasi dan manajemen agraria. Yang kedua yaitu untuk perumusan kebijakan, perencanaan, serta pengendalian. Yang ini dapat nanti digunakan dalam program PTSL atau redistribusi tanah. Untuk metode dan teknis pelaksanaannya, di sini menggunakan sebuah aplikasi Android, yaitu Smart PTSL dan software ArcGIS. Di mana Smart PTSL ini merupakan aplikasi Android berbasis mobile GIS yang dapat digunakan dalam pemetaan bidang tanah sementara. Dan perlu diketahui bahwa Smart PTSL ini bukan merupakan alat ukur, tapi merupakan sebuah sistem untuk menuangkan angka-angka dari bidang tanah pada aplikasi. Yang kedua yaitu ada ArcGIS. ArcGIS ini merupakan aplikasi yang akan digunakan dalam pengolahan data spasial. Selanjutnya, teknis pelaksanaannya itu dalam pengumpulan data spasial itu digunakan dengan metode pemetaan partisipatif. Yang kedua, pengumpulan data subjek dengan menggunakan kuesioner. Untuk tahap pelaksanaannya yaitu dengan pembuatan peta kerja, dilanjut dengan sketch, pengumpulan data subjek, hingga pemetaan, dan akhirnya itu ada laporan. Yang pertama itu pembuatan peta. Dalam pembuatan peta dasar, kita menggunakan citra yang diambil pada ArcGIS Online, lalu kita layout dengan menggunakan batas administrasi dari Nagari Batu Hampa. Selanjutnya pembuatan sketch bidang tanah. Untuk pembuatan sketch bidang tanah, kita dapat membuatnya dengan menggunakan aplikasi Smart PTSL yang dapat di-download gratis di Play Store. Caranya itu dengan membuka aplikasi dan membuat ruang kerja, serta mengimpor SAP administrasi yang telah dibuat melalui ArcGIS tadi. Dalam pembuatan sketch bidang tanah ini, kita dapat membuat poligon tanah, batas tanah, serta juga dapat nanti mengisi berupa NIS atau nomor inventarisasi sementara. Lalu data spasial ini dapat diekspor dan diolah dengan menggunakan ArcGIS. Selanjutnya itu pengumpulan data subjek dan potensi desa. Untuk pengumpulan data subjek dan potensi desa ini, kita dapat menggunakan kuesioner tadi, lalu memindahkannya dalam software Microsoft Excel. Selanjutnya itu pembuatan peta. Impor data dari Smart PTSL dan ArcGIS, dan juga dari tabulasi data atribut atau subjek itu dapat kita joinkan melalui aplikasi ArcGIS, sehingga kita dapat nanti membuat peta tematik berdasarkan keempat bidang tadi, yaitu penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
dalam pembuatan peta IPMT atau layoutnya, kita menggunakan peraturan pewarnaan sistem RGB yang telah ditetapkan pada Juknis program IP4T. Dan untuk hasilnya, yang pertama yaitu peta penguasaan tanah. Di sini kita dapat melihat bahwa untuk penguasaan tanah kita dapat melihat bahwa untuk status penggunaan tanah di Nagari Batu Hampa itu terdiri dari status kepemilikan, bukan pemilik, dan pemilik ulayat atau ini pusaka tinggi, serta milik pemerintah dan tidak ada penguasaan tanah. Di mana dalam hal ini sekitar 60% tanah di Nagari Batu Hampa itu dimiliki oleh ulayat atau pusaka tinggi dan 28%-nya dimiliki secara pribadi. Dan sisanya itu dimiliki oleh pemerintah serta bukan pemilik. Selanjutnya itu untuk status kepemilikan tanah. Untuk kepemilikan tanah ini adalah tanah yang telah terdaftar dan memiliki sertifikat, di mana sekitar 411 tanah atau 85% tanah di Nagari Batu Hampa ini belum bersertifikat atau belum terdaftar di Badan Agraria. Dan hanya 90 bidang tanah dari 500 bidang yang memiliki sertifikat. Selanjutnya itu dari penggunaan tanah. Dalam penggunaan tanah terdiri dari 6. Pertama, FASUM, fasilitas umum atau fasilitas sosial. Itu terdiri dari masjid, sekolah, dan lainnya. Yang kedua ada kebun campuran, sawah non irigasi, tegalan atau ladang, serta tanah terbuka atau tanah kosong, dan permukiman. Dari persentasenya, persentase penggunaan tanah, 46% penggunaan tanah di Nagari Batu Hampa itu digunakan sebagai untuk kebun campuran. Dan selanjutnya yaitu sawah non irigasi, sekitar 114 bidang tanah. Dan yang terakhir ini ada pemanfaatan tanah, di mana terdiri dari 5 pemanfaat tanah di Nagari Batu Hampa, yaitu untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial. Kedua untuk kegiatan produksi pertanian. Selanjutnya untuk pemanfaatan tempat tinggal dan tidak ada pemanfaatannya. Dan untuk kesimpulannya dari laporan ini, di mana penguasaan tanah di Nagari Batu Hampa atau Kecamatan Koto 11, umumnya penguasaan itu dimiliki oleh ulayat. Sehingga dalam hal ini perlu sosialisasi yang harus dilakukan pada masyarakat dalam pendaftaran tanah ini. Serta untuk laporan ini yang menggunakan aplikasi Smart PTSL direkomendasikan untuk menggunakan aplikasi ini karena selain mudah dilakukan, ini juga menghemat waktu dalam melakukan pemetaan bidang tanah, dalam membangun sebuah sistem informasi dan manajemen pertanahan atau agraria. Sekian dulu presentasi dari saya. Terima kasih. Pak Ari.
Udah, Zik. Udah, Pak. Silakan dilanjut sama Rahayu dan berikutnya Tari nanti diteruskan ya. Iya, Pak. Ini Alvin sama Khaidir presentasi juga ini. Sandiwara Cinta. Silakan lanjut. Bisa, Pak. Fikri, Ya, Pak. Alvin sama Khaidir supervisornya Bu Yuci juga? Enggak, Pak. Oh ya. Yang supervisornya aja ya. Silakan Rahayu. Itu pas Yap. disable participant sharing gitu ya. Sudah dijadikan host tuh. Terkunci. Saudara Alvin bagian dari kegiatan ini, Zik? Bukan, Pak. Oh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ayu Lestari akan melanjutkan presentasi berikutnya, di mana judul dari laporan saya adalah inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di Negari Duku Utara, Kecamatan Kota Subang, Tarusan. Badan Pertanahan Nasional ini merupakan lembaga pemerintahan di negari di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan nasional, di mana selama melakukan kegiatan magang, saya melakukan kegiatan inventarisasi penguasaan pemilikan tanah yang dikenal dengan inventarisasi penguasaan pemilikan dan pemanfaatan tanah. IP4T yang saya lakukan itu berada di Negari Duku Utara, di mana wilayah administrasi Negari Duku Utara ini berada pada 1 derajat 10 menit dan 1 detik lintang selatan, serta 100 derajat 2 menit 15 detik bujur timur. Negari Duku Utara ini sebelah utaranya berbatasan dengan Barong-Barong Balantai Selatan dan Barong-Barong Balantai Tengah. Selanjutnya sebelah selatan berbatasan dengan Duku Mande, sebelah barat berbatasan dengan Sungai Nyalum Biak Mande, dan sebelah timurnya berbatasan dengan Koto Barapa, Kecamatan Bayang. Maksud dan tujuan dari kegiatan IP4T ini adalah untuk melakukan inventarisasi dan registrasi supaya memperoleh data IP4T yang berbasis tanah serta komprehensif dan sistematis dalam suatu wilayah yuridis, wilayah kekuasaan. Jenis pengumpulan data yang saya gunakan adalah teknik penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode pemetaan partisipatif yang mengikut sertakan masyarakat dalam pengambilan data. Di sini
kami bekerja sama dengan kepala kampung untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan yang pertama itu pembuatan peta kerja. Peta kerja yang saya buat itu menggunakan Citra dengan memanfaatkan aplikasi ArcGIS. Selanjutnya, Citra tersebut di-overlay menggunakan batas administrasi wilayah Nagari Duku Utara. Setelah di-overlay menggunakan batas administrasi, Citra di layout, selanjutnya menghasilkan peta kerja. Untuk hasil dari pengolahan data yang saya lakukan untuk penguasaan tanah, sebanyak 333 bidang itu yang memiliki penguasaan. 14 bidang dikuasai oleh pemerintah, selebihnya dikuasai oleh wilayah, dan 3 pemilikan pemilikan tanah di Nagari Duku Utara dengan interval 600 sampai 700 mm persegi itu yang belum terdaftar sebanyak 620 bidang dan sisanya terdapat 31 bidang yang sudah terdaftar. Soalnya untuk penggunaan tanah di Nagari Duku Utara itu untuk Fasum dan Fasos sebanyak untuk Fasum dan Fasos terdapat sebanyak 25 bidang. Selanjutnya untuk perkebunan itu ada 47 bidang dan selanjutnya untuk pemukiman perkampungan 413 bidang. Untuk industri ada 4 bidang tanah. Selanjutnya untuk pemanfaatan tanah oleh Fasum dan Fasos itu sebanyak 7 bidang, tempat tinggal 14 bidang, dan untuk pertanian 91 bidang, sebanyak 1 bidang, dan untuk tanah terbuka atau tanah kosong itu 16 bidang tanah. Selanjutnya indikasi tanah terlantar. Indikasi tanah terlantar di Nagari Duku Utara itu rata-rata semua tanah tidak ada yang terlantar. Lalu sengketa dan konflik. Untuk sengketa dan konflik perkara pertanahan di Nagari Duku Utara itu cukup aman, tidak ada sengketa pertanahan atau konflik. Kesimpulannya untuk pengatatan di Nagari Duku Utara, Kecamatan Koto 11 Tarusan itu
penguasaan oleh pemiliknya sebanyak 333 bidang dan 302 bidang tanah bersama ulayat, serta 14 bidang tanah dikuasai oleh pemerintahan dan 2 bidang tanah tidak ada memiliki penguasaan. Untuk kepemilikan tanah yang sudah terdaftar di Nagari Duku Utara, itu terdapat 620 bidang tanah, 331 bidang tanah tidak memiliki kepemilikan. 31 bidang tanah tidak memiliki kepemilikan. Untuk penggunaan tanah sendiri di Kecamatan Tarusan, sawah non irigasi sebanyak 89 bidang, tanah terbuka sebanyak 71 bidang, untuk tegalan dan ladang, kebun campuran 47 bidang tanah, untuk industri ada 4 bidang tanah, sisanya untuk pasum dan fasus adalah 25 bidang tanah. Selanjutnya untuk pemanfaatan tanah di Nagari Duku Utara, Kota Tarusan ini sebanyak 413 bidang tanah, kegiatan produksi pertanian, 138 dan untuk ekonomi perdagangan. Tadi untuk bidang selanjutnya 4 bidang tanah, untuk tanah terbuka 71 bidang tanah, dan untuk tanah dan untuk fasus-fasus lainnya ada 25 bidang tanah. Sekian presentasi laporan saya. Selanjutnya kembalikan ke Zikri, ke Khairul Zikri. Saya. Oke, selanjutnya kepada Tari Afriani, disilakan. Untuk Rahayu, bisa dipindahkan dulu hostnya ke Tari Afriani. Tetap tidak bisa masuk. Jadi keluarin ya. Pindahkan hostnya. Bukan share. Klik tuh yang di pojok foto yang warna biru, yang titik 3, yang di Tari Afriani. Make host. Ya, silakan Tari Afriani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Ketua Jurusan Bapak Dr. Ariofa, MSc, dan KKA Pembimbing di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan, KIUC Cika Putri. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil evaluasi magang saya. Maaf yang di slide salah. Yang pertama, latar belakang. Tanah merupakan kebutuhan yang sangat strategis di mana sekarang dan yang akan datang.
Semakin banyak penduduk, maka akan semakin beragam penggunaan dan pemanfaatan tanahnya. Karena tanah mempunyai jumlah yang tetap, maka pengendalian penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah perlu dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2004 bahwa salah satu tujuan penatagunaan tanah yaitu mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah dan mengatur penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Maka sangat diperlukan data penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah. Kebijakan Lemfrom yang ada saat ini adalah kegiatan redistribusi tanah dan reforma agraria untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan di bidang Lemfrom tersebut. Diperlukan kegiatan strategis yang sesuai dengan TAP MPR nomor 9 tahun 2001, yaitu inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Nagari Duku, Kecamatan Koto 11 Tarusan merupakan wilayah yang akan dilaksanakan kegiatan inventasi dan registrasi data penguasaan, penggunaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah tahun 2020. Adapun alasan pemilihan lokasi, kegiatan dimaksud adalah minimnya bidang tanah yang telah terdaftar untuk mengetahui pola IP4T di negara tersebut. Tujuannya yaitu sesuai dengan penjelasan pada latar belakang tersebut. Adapun tujuannya adalah tersedianya data IP4T sehingga dapat diketahui keadaan daerah tersebut dan jumlah bidang tanah yang belum terdaftar dan dapat disertifikatkan dalam satu lokasi kegiatan. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu pengenalan instansi, input data, analisis data, dan penyusunan laporan. Selanjutnya, untuk apa itu IP4 sendiri, yaitu kegiatan diferensiasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah merupakan amanat MPR nomor 9 tahun 2001, khususnya pada pasal 5, yang menyatakan bahwa untuk merumuskan arah kebijakan pembaruan agraria perlu diselenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan Lemfrom. Tahap pelaksanaan kegiatan IP4T sebagai berikut. Kegiatan IP4T tahun anggaran 2020 berada pada DIPA Kantor Pertanahan. Pelaksanaan kegiatan IP4T dikelompokkan menjadi 4 tahapan. Yang pertama, tahapan persiapan yang terdiri dari pembuatan peta kerja dan from lapangan serta pelatihan pembantu desa. Berikut tahapan pembuatan peta kerja, pembuatan peta IP4T, yaitu pada pembuatan peta kerja, sket bidang, tabulasi, lalu pembuatan peta IP4T, lalu penyusunan laporannya. Selanjutnya pengolahan datanya untuk alat dan bahan, yaitu laptop dengan software ArcGIS 10.4, printer, kertas, dan hard disk. Selanjutnya pembuatan peta IP4T. Peta kerja dibuat menggunakan citra satelit pada ArcGIS online. Selanjutnya citra satelit di-overlay menggunakan batas administrasi wilayah atau negari duku induk. Selanjutnya hasil overlay citra satelit dengan batas administrasi di layout menggunakan ArcGIS. Selanjutnya pembuatan sket bidang tanah, yaitu buka ArcGIS, aktifkan add base map atau ArcGIS online, buatlah baru pada penyimpanan agar sket atau bidang tanah yang sudah didigitasi tersimpan dengan aman. Selanjutnya, pastikan laptop terhubung dengan internet saat pembuatan pendigitasian coupling tanah. Selanjutnya, pengumpulan data IP4T, sket, dan toponimi. Pengumpulan data IP4T dilakukan bersama kepala kampung dan tokoh masyarakat. Delineasi atau sket peta kerja dengan metode pemetaan partisipatif
administratif bersama kepala kampung, dan penginputan data toponim bidang tanah dilakukan bersama kepala kampung dan masyarakat, tokoh masyarakat. Berikut di bawah gambar tabulasi pada Microsoft Excel. Selanjutnya pengumpulan data potensi desa. Pengumpulan data potensi atau nagari dilakukan dengan melakukan kunjungan ke lokasi IP4T Nagari Duku Induk, Kecamatan Koto 11 Tarusan yang bertujuan untuk memperoleh data untuk laporan IP4T. Selanjutnya pembuatan peta IP4T. Setelah pembuatan sket bidang tanah selesai, langkah berikutnya adalah menggabungkan data spasial dengan data tabulasi Excel dengan cara join dan data Excel dengan data spasial melalui file kunci NIS atau fit pada ArcGIS. Selanjutnya, memberi pewarnaan pada peta IP4T berdasarkan ketentuan pada Juknis kegiatan IP4T tahun 2020. Dan terakhir, langkah berikutnya yaitu melakukan layout pada peta sesuai dengan aturan P4T tahun 2020 sehingga menghasilkan peta pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di Nagari Duku Induk. Selanjutnya hasil untuk penguasaan tanah. Dari tabel di samping dapat diambil kesimpulan bahwa penguasaan tanah di Nagari Duku Induk, Kecamatan Koto 11 Tarusan dari yang diinventarisasi sebanyak 351 bidang, dominan adalah luasan internal 0 sampai 1000 meter kuadrat yang dikuasai langsung oleh pemilik dengan jumlah total bidang sebanyak 246 bidang. Terdapat 100 bidang yang dikuasai oleh bukan pemilik yang merupakan rumah atau kedai kontrak yang terdapat satu bidang tanah yang tidak ada penguasaannya. Sisanya adalah tanah dikuasai bersama atau ulayat sebanyak 4 bidang berupa pemukiman. Berikut peta penguasaan tanah. Selanjutnya pemilikan tanah. Dari tabel di samping dapat diambil kesimpulan bahwa kepemilikan tanah di Nagari Duku Induk, Kecamatan Koto 11 Tarusan dari yang diinventarisasi sebanyak 351 bidang, dominan adalah luasan interval 0 sampai 1000 meter kuadrat yang belum terdaftar dengan jumlah bidang sebanyak 351 bidang. Berikut peta pemilikan tanah. Selanjutnya hasil penggunaan tanah. Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan jenis penggunaan untuk pemukiman atau perkampungan dengan jumlah bidang sebanyak 202 bidang, kemudian terdapat penggunaan untuk sawah irigasi sebanyak 71 bidang, dan kebun campuran 1 bidang, serta untuk penggunaan fasum atau fasos sebanyak 1 bidang. Berikut peta penggunaan tanah. Selanjutnya, selanjutnya hasil pemanfaatan tanah, yaitu terdapat sebanyak jenis pemanfaatan untuk pemanfaatan tempat tinggal dengan jumlah bidang sebanyak 202 bidang. Kemudian terdapat pemanfaatan untuk kegiatan produksi pertanian sebanyak 72 bidang dan tidak ada pemanfaatan sebanyak 76 bidang. Sisanya adalah untuk penggunaan fasum atau fasos sebanyak 1 bidang. Berikut peta pemanfaatan tanah. Untuk kesimpulan, dari hasil inventarisasi, pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, dapat disimpulkan bahwa yang pertama untuk penguasaan tanah di Nagari Duku Induk, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, pada umumnya penguasaan oleh pemilik sebanyak 245 bidang, 100 bidang yang dikuasai oleh bukan pemilik, 1 bidang tidak ada penguasaan, dan 4 bidang tanah yang dikuasai bersama atau ulayat. Yang kedua, kepemilikan tanah yang sudah terdaftar di Nagari Duku Induk, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, dari yang diinventarisasi yang belum terdaftar dengan jumlah bidang sebanyak 351 bidang. Yang ketiga, penggunaan tanah Nagari Duku Induk, yaitu untuk pemukiman atau perkampungan sebanyak 202 bidang dan sawana irigasi sebanyak 71 bidang. Sisanya adalah kebun campuran, fasum atau fasos, dan lainnya. Yang keempat, pemanfaatan tanah di Nagari Duku Induk, Kecamatan Koto 11 Tarusan,
bahwa di sana pemanfaatan tempat tinggal dengan jumlah bidang sebanyak 202 bidang, untuk kegiatan produksi pertanian sebanyak 72 bidang, dan tidak ada pemanfaatan sebanyak 76 bidang, serta pemanfaatan fasum atau fase sebanyak 1 bidang. Berdasarkan pengamatan di lokasi, bahwa umumnya tanah yang belum disertifikat untuk daerah pemukiman dan pertanian. Dilihat pada kondisi tersebut, di Nagari Duku Induk sangat berpotensi untuk dilaksanakan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Zikri. Oke. Selanjutnya mungkin kita menunggu nih respon dari Bu Yuci nih buat adik-adiknya nih. Adik kelas nih berarti ya? Junior, Pak. Lebih junior. Tepatnya junior. Lebih tepat ini. Di Ya, ospek junior. dulu tuh Bu Yuci. Pak. Ya. Ya. Kita silakan. Ya, baik Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik yang telah melaksanakan kegiatan magang. Dengan adanya kegiatan magang tersebut, terkhusus di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, kami seksi 3, yaitu seksi penataan pertanahan, tepatnya di Kasubsi Penataan Pertanahan dan Kawasan Tertentu, itu merasa sangat berterima kasih atas adanya adik-adik yang magang di kantor pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan. Alhamdulillah juga didatangkan dari jurusan Geografi Universitas Negeri Padang, yang kebetulan itu untuk di seksi 3 itu masuk dan relevan keilmuannya, Pak. Gitu. Jadi saya rasa kalau untuk evaluasi dari saya sendiri, itu tidak ada evaluasi dari segi kedisiplinan adik-adik datang tepat waktu, dari segi kehadiran datang tepat waktu, dari segi penampilan, kerapian, juga mengikuti aturan yang ada di kantor Badan Pertanahan Pesisir Selatan. Terus dari segi pekerjaan, adik-adik juga telah dapat melaksanakan kegiatan magang tersebut dengan baik dan dapat mengaplikasikan keilmuan yang telah didapatkan di perkuliahan. Cuman dari saya sendiri, Pak, mungkin untuk kedepannya jurusan geografi itu memang kita basicnya seorang geograf itu pasti menghasilkan peta gitu, Pak. Jadi selain itu saya juga meminta atau mengasih sedikit masukan, alangkah lebih baiknya adik-adik di jurusan kita juga dibekali atau praktek dari ilmu surveinya, survei lapangan itu lebih diperbanyak gitu, Pak. Dan juga untuk survei dan pemetaannya itu kalau bisa kita juga berbicara skala detail, sebab kalau di BPN sendiri itu kita kan lebih fokus ke bidang tanah, jadi mainnya di skala 1.000 sampai 5.000 gitu, Pak. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Saya kembalikan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuci. Ini saya manggilnya pakai Ibu nih, kan kita udah kolega ya. Kolega kita sekarang. Saya juga sering email Bapak tuh waktu kuliah. Kuliah kartografi handasahnya sama Bapak. Waktu Bapak masih pendidikan ya gitu. Terakhir saya ngechat Bapak. Oh iya, waktu saya masih S3. Iya, oke. Iya, Pak. Jadi pada prinsipnya masukan tadi memang sudah tepat ya. Kita memang masih banyak ataupun belum maksimal untuk melatih khususnya keterampilan alat.
Ya, beberapa alasan klasik biasanya waktu tidak mencukupi, alat tidak sesuai jumlahnya, dan yang poin utama itu kita saat ini kan belum ada mekanisme asistensi. Dan ini memang salah satu kelemahan kalau geografi ada di FIS. Kalau di teknik atau di MIPA itu ada asistensi namanya. Nah, di sana proses pelatihan itu bisa dipertajam sama asisten gitu. Jadi, tapi kalau di kita itu mekanisme itu tidak ada. Kalaupun ada itu biasanya inisiatif dosen aja lagi. Jadi tidak tersistem memang. Mudah-mudahan nanti ada pula yang keluarnya kita upayakan. Memang catatannya seperti itu. Saat ini mungkin di lab kita, mungkin pas Bu Yuci masuk, kayaknya kita lab udah mulai bagus kali ya, lab SIK ya. 2014 masih di geografi? Masih ya? Oke. Nah, terus 2014 sudah selesai ya? Wisuda 2017, Pak. Sudah selesai. Oh, sudah 2017. Oke. Ya. Dan artinya itu kita alat-alat juga sudah mulai banyak untuk survei. Untuk mata kuliah pemetaan kadastral udah dapat? Gitu. Belum, Pak. Waktu itu cuma sih kuliahnya kartografi sama handasa. Oh iya, sekarang kita udah mulai banyak mata kuliah tersebut. Tapi ya itu tadi, kita terkendala juga sama COVID. Jadi praktikumnya banyak lewat online aja lagi akhirnya. Tentu itu enggak mungkin itu sebenarnya. Cuma ya kalau diundang mahasiswa, nanti harus dicuci terus teodolitnya begitu kan. Habis dipegang terus nanti dilap lagi gitu kan. Nah itu kemarin salah satu kendalanya itu. Sebab mahasiswa kita ini adik-adiknya atau juniornya banyak ini yang OTG COVID. Mereka kan masih muda-muda jadi kuat gitu loh, nggak nampak kalau mereka itu OTG gitu loh. Nah itu nanti Bu Yuci hati-hati itu sama Bu Dikri sama Rahayu sama Tari ini. Nanti ya pokoknya harus jaga jarak, ikuti protokol COVID ya. Iya, terus, Pak. Dan kita evaluasi online ini juga antisipasi itu juga. Dan ini sebenarnya terobosan ya, zamannya Bu Yuci belum ada kan yang kayak gini ya. Belum. Jadi kita sebenarnya ternyata COVID ini membawa pemikiran baru. Kita bikin evaluasi magangnya seperti ini. Biasanya kan evaluasi magang cuma dosen aja kan, nggak melibatkan supervisornya kan. Begitu ya. Iya. Nah sekarang kita libatkan, jadi kita bisa saling melihat begitu antara supervisor sama dosennya, dan waktunya juga bisa menyesuaikan. Lalu si mahasiswa juga bisa kita amati. Kadang-kadang kalau tidak dibikin begini, mahasiswa kadang belum tentu ada dia di kantor itu. Nanti dia bisa ngarang-ngarang cerita gitu loh. Dia, saya magang Pak, saya begini Pak. Iyalah kan gitu kan. Nah, ini tapi kita maksud kita juga begini. Akhirnya kita juga tahu dosennya dapat masukan apa yang harus diperbaiki dalam kegiatan magang ke depan. Dan rencananya nanti dengan Merdeka Belajar itu akan dimungkinkan juga kegiatan magang yang bisa mencapai waktunya 6 bulan. Bahkan maksimum 1 tahun. Tidak lagi 2 bulan gitu kan. Nah nggak tahu nih nanti ke depan kalau ada yang seperti itu memungkinkan nggak tuh di tempatnya Bu Yuci itu? Sampai 6 bulan begitu. Boleh Pak, kami ya. kami sangat menerima Pak. Kebetulan di BPN itu sendiri itu kami kekurangan dari segi SDM gitu Pak. Dari segi kualitas tidak itu sangat kekurangan kami Pak. Oh iya. Ya syukurlah artinya ada sinyal ya untuk kita di program studi untuk mencoba memikirkan dan melanjutkan rencana studi ini. Nanti magang ini juga pilihan bagi mahasiswa yang mau 2 bulan boleh, yang 6 bulan boleh, atau 1 tahun juga boleh. Ini sedang kita rancang ini nanti ke depan. Mudah-mudahan mungkin tahun 2021 pertengahan sudah bisa dilakukan atau lancarnya mungkin 2022. Memang perlahan ini Bu Yuci karena sistem baru. Ini Bu Yuci mudah-mudahan cepat juga nih lanjut lagi S2 ini ya. Ini BPN kayaknya banyak itu program S2-nya itu. Ya, amin program S2-nya Pak. cukup banyak.
Ke ITC ambil Bu Ici. ITC Twente Belanda, itu BPN sering ke sana tuh. Ya Pak, insya Allah. Ya, nanti kalau butuh apa namanya rekomendasi atau apa nanti kita bantu. Ya, mudah-mudahan dapat sekolah nanti. Ya, karirnya semakin baik. Karena bagaimanapun juga keberhasilan Bu Yuci di BPN itu berpengaruh juga ke kita di jurusan ya. Sebagai alumni kita akan dukung penuh lah supaya sukses berkarir di BPN. Nanti bisa juga membina adik-adiknya. Baik, ya, mungkin Pak. Itu PR yang sangat besar itu. Iya, pokoknya kita dukung. Ya. Ya, Pak. Baiklah, terima kasih. Ini waktunya sudah 1 jam ini. Dari saya mungkin cukup. Terima kasih banyak sudah mendampingi adik-adiknya. Dan mudah-mudahan adik-adiknya juga bersemangat dan bisa merasakan dunia kerja seperti apa. Bermanfaat juga nanti buat rencana karir ke depannya. Baik, kita pikir cukup. Nanti ujinya juga bisa live. Silahkan, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mahasiswanya berarti tolong dirapikan laporannya ya. Iya, Pak. Itu. Kayaknya masih berantakan itu ya. Siapa? Nah, maksud saya itu PowerPoint-nya itu loh. Oh. Teksnya tuh banyak sekali itu. Kayak Siapa disalin itu, aja Pak? laporan itu. Ada lah. Oh, ada. Nah, terus. Saya kaget juga itu Zikri ngajak rekan-rekannya. Saya sebenarnya tidak melarang, tapi begini, kita tidak dievaluasi online ini selama ini berjalan. Kalau dia undang orang bingung itu, ini siapa begitu. Kecuali yang diajak itu juga ada kontribusinya. Biasanya rekan kalian kalau nonton tuh dia diam aja, dimatiin videonya. Iya. Ada nanya, Lihat ada aja, apa ya. gitu kan, dia cuma nonton aja. Nah, makanya tadi saya putuskan ya mending nggak usah aja gitu loh, kecuali dia ngomong. Nah, makanya sekarang untuk evaluasi itu tidak kita cuma yang terlibat aja. Kadang-kadang kan ada pembimbingnya mau menyampaikan sesuatu kan. Iya, Pak. Kalau dilihat ada orang lain kan kita nggak tahu. Ini kebetulan karena baik-baik aja ini. Siapa tahu ada yang ya maksudnya kan ada juga kan yang mungkin ada masalah. Iya. Lalu dia mau menyampaikan tapi ada yang dia tidak kenal kan dia nggak jadi gitu loh. Tapi kalau orangnya jelas kan artinya si supervisor kan nggak mengenal mahasiswa selain kalian gitu loh. Nah itulah tujuannya kenapa saya magangnya itu 1 kali aja. Makanya saya minta semua mahasiswa supervisor yang sama harus sama laporannya selesai dan ujiannya sama gitu evaluasinya. Kalau enggak saya nggak mau kata saya kan. Ini tujuannya maksudnya itu begini. Oke, cukup ya? Iya, Pak. Nah, ini kan kita ada lockdown. Tapi nanti komunikasi bisa email, tapi saya juga mungkin sudah mulai aktif ke jurusan saya. Saya udah sering ke kampus, tapi saya belum ke jurusan memang minggu kemarin. Sebab saya di lab SIK. Oh, lab. Iya. Karena gedung B itu kan kalau saya parkir di depan situ kan agak nanti dibilang melanggar aturan gitu loh kan. Waktu awal-awal kayak gitu. Tapi sekarang kayaknya udah boleh kan? Sudah mulai boleh. Ya, sudah longgar lagi gitu ya. Nah, artinya saya insya Allah mungkin ada juga nanti ke kampus atau apa. Nanti kalau kalian butuh nanti bisa kontak-kontak dulu. Iya, Pak. Kalau kalian kontak sama saya, kalau nggak dibalas itu terbenam itu WA-nya. WA lagi aja ya. Oh iya, Pak, boleh tanya, Pak? Ya, silakan. Untuk sistem laporannya itu, Pak, itu nanti dicetak, Pak?
Iya, ada yang dicetak satu. Oh, satu. Satunya lagi soft copy. Oh. Baik, berarti untuk jurusan satu aja ya, Pak? Iya, bukan untuk jurusan itu, untuk ruang baca. Oh, ruang baca. Soalnya Iya, tapi yang dititipnya ke kantor, saya. oh ya, kantor juga minta satu katanya. Iya harus. Nah, kantor itu laporan kalian itu ditaruh di sana, itu Oh, iya. promosi. Makanya saya minta Anda nulis itu ada diagram-diagramnya itu. Tujuan saya kalau dibaca orang mudah ngerti dia alurnya. Nah, supaya nanti ada nama Khairul Zikri, Rahayu, Tari di situ kan. Kalau ada yang tertarik nanti kan bisa telepon. Kalau bisa tinggalin nomor telepon di situ di belakang. Ya saya lupa juga ya. Harusnya kita tambah juga formatnya. Dikasih CV di paling belakang itu. Kalian pernah lihat buku nggak sih? Iya, Tulisnya pernah, ada Pak. CV. Paling nggak kontak orangnya, namanya siapa. Ya nggak usah terlalu detail, tapi paling nggak nomor telepon, email, nama, prodi, lalu angkatan, kampus aja, alamat kampus aja dikasih. Untuk kontak kemarin buat memang promosi sudah tuh. diminta, Pak. Nah, ya bagus lah, memang gitu. Kalau bisa skripsinya dari sini, kalau kalian kalau kalian belum punya ide atau apa terus magang yang mau jadi skripsi ya ini aja jadiin. Karena tujuannya nanti kalian akan mempererat hubungan lagi sama kantor. Artinya setelah magang habis itu skripsi lagi gitu kan. Nah, nanti entah apa ada pekerjaan lagi setelah itu, kan kalian nanti tamat skripsi ya mau honor di situ, mau ngerjain freelance atau nanti ada lowongan BPN kalian bisa gabung gitu kan. Kan Kak Yuci itu kan dulu magang di BPN Darmasraya apa si Junjung dia dulu ya. Karena saya kemarin ada Pak Boy namanya di Bukit Tinggi bilang kalau dia pernah bimbing Yuci kan. Oke lah. Jaga aja lah baik-baik hubungan sama supervisornya itu, ya. Iya, Pak. Oke, cukup. Nah, saya tinggal permisi dulu ya. Ya, terima kasih banyak, video Pak. recording ini saya dikasih ya Zikri ya. Oh iya, Pak. Untuk arsip prodi ya. Ini kan ada video nih. Iya. Nanti saya dikasih ya. Iya, Pak. Boleh lewat Google Drive juga boleh. Boleh, Pak. Oke, Tari, Rayu, Assalamualaikum. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Lah, apa saya nak sabik tadi? Berhentikan recording. Tadi jadi nyoba, padahal tadi ala tadi di sana mah. Di nampak apa itu sebagai